warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'd. Hadratil kurama, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, al-khassas Habib Abu Bakar Al-Mukarram, Akhin Al-Karim, Yai Taufik Ansori, yang kami hormati, saya berdiri dulu. Pemerintah Kabupaten ini masuk ke Payang, Pak. Pemerintah dari Kabupaten Kepayang yang kami hormati dan kami banggakan, terutama Bapak anggota Dewan yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Camat yang baru 2 bulan dilantik dan tugas, Bapak-bapak Kepala Desa sekecamatan Sindang Klingi, Sindang Dataran, satu lagi tadi kecamatan apa? Muara Kemumu, yang kami hormati dan kami banggakan, Grup Azam Zama, Salawat, dan teman-teman yang kami hormati. Maaf, saya kembali ke studio. Tadi menghadap sana, mohon maaf. Ini enaknya apa dipindah ya? Yang di belakang ini ke belakang bener ini ya. Subhanallah ini. Bisa enggak Mas? Dipinggirkan sedikit. Nah, enggak apa-apa, enggak usah pakai kursi. Nah, gini Pak. Mohon izin Pak, saya di depan, mohon izin. Nah, pas ya. Mohon maaf kursinya terlalu besar. Kalau Bapak anggota dewan yang duduk di situ pas. Orangnya besar, kursinya besar. Kalau saya orangnya kecil, kursinya gede, nggak kelihatan. Mohon maaf, mohon izin, Pak, mohon izin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, khususnya warga masyarakat Renah Kurung. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Sejak tadi kemarin, tadi malam sampai pagi hujan. Alhamdulillah. Jangan masya Allah, alhamdulillah. Di Lubuk Linggau tadi pagi mulai hujan jam 7 Pak. Jam 7 hujan, kami berangkat. Sampai sini agak sedikit kelewatan karena saya lewat pertanian, kemudian pasar Bingku, saya belok kanan. Kenapa mobil ke timur semuanya? Akhirnya saya pulang lagi Pak. Telepon siapa ini, nggak ada sinyal. Alhamdulillah ikutin saja mobil di belakangnya. Akhirnya sampai ke tempat pengajian. Nah begitulah kira-kira. Di zamannya sudah begitu, di zaman sudah begitu. Begini ikuti saja perkumpulan ini, selamat sampai ke surga. Allahumma. Saya ikut belakangnya, sampai nggak sampai sini, sampai sini. Nah kita ikut di belakang jamaah kiai para habaib, selamat dunia akhirat. Allahumma. Yang kedua, kiranya pada kesempatan siang hari ini tidak banyak mukaddimah dan tidak banyak saya sampaikan. Insya Allah saya hanya 10 menit saja. Nanti yang lama Yai Ansori nanti. Bapak Ibu, ayo ngucap syukur dulu. Alhamdulillah. Dari 3 sambutan itu semuanya berkorelasi, senang semua kita. Dan inilah yang disenengin Allah. Yang pertama, sambutan dari ketua panitia yang semangat mengobar dan memberikan semangat kepada yang lainnya. Dan memang betul, tanah yang disobo, tanah yang didatangi para alim, para ulama, itu tanda-tanda tanah akan menjadi barokah. Kemudian sambutan yang kedua dari pemerintah Bapak Camat tadi itu. Mukaddimahnya fasih, mukaddimahnya bagus, mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama. Jangan cuma kelompok ini saja, tapi akan membentuk kelompok-kelompok yang baik lagi, yang lebih banyak lagi. Allahumma.
nanti nyebrang ke Kepayang, nyebrang ke Bengkulu. Enggak cuma itu, Lubuk Linggau nanti akan datang ke sini Pak. Jamiah begini, Bapak Ibu, inilah contoh potret kehidupan nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman kepada Allah, senang pada Nabi, senang pada wali, senang pada ulamanya, rombongan innati masuk surga. Zumaron, rombongan. Allahumma. Mudah-mudahan nanti akan kita bentuk lagi klub-klub lebih besar lagi, karena orang masuk surga Pak tidak ada sendiri-sendiri, rombongan. Ayo tetap pada rombongan ini, rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah selamat sampai ke tujuan. Amin. Sambutan Pak Kapolsek, saya juga sangat sekali senang. Inti apa tadi? Rukun. Ayo rukun, aman. Ini yang dikehendaki Allah. Selagi kita mau rukun, rahmat Allah turun terus. Kalau tidak rukun, rahmat Allah dicabut. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Rukun mesra mendatangkan rahmah, dan bertengkar mendatangkan musibah. Naudzubillah. Nah ini cocok Pak, kursinya kecil, orangnya kecil. Emang tadi panitia nggak ngerti kalau badan saya kecil. Dianggap saya ini orang besar. Memang Pak, perkiraan orang ketika saya ceramah ke Jambi, saya belum pernah ceramah ke sana Pak. Penceramah dari Kabupaten Musirawas Lubuk Linggau, Bapak Imam Asfali. Dipikir Imam Asfali itu gede, tinggi, cung, ganteng, putih, gagah. Saya membawa rombongan 12 orang grup hadroh. Santri saya pakai sorban semuanya, pakai koko semuanya. Saya turun belakangan Beb, paling kecil sendiri. Santri saya yang paling besar itu Pak Kapolsek yang disambut duluan. Disalamin, tangannya dicium-cium. Aku dari belakang, mumpung laku loh. Mumpung payu. Giliran acara inti, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, acara inti tausiah Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Imam Asfali dari Lubuk Linggau, dipersilahkan. Lah santriku yang gede, murid saya yang gede yang besar tadi, pelonga gini. Nah boleh hal kita Kak Mang. Mana Pak Yai? Saya muncul dari belakang karena saya belum di depan. Ini orangnya nih, ikut waktu itu ini ikut. Murid saya. Begitu saya tampil, ibu-ibu, oiko komanyo, menuju wangi Kak, cik mat wangi Kak. Jangan pandang kecilnya Bung, yang penting rasanya. Yang penting, ya tadi sudah kopi break belum? Sudah ya? Ya. Salawatnya sudah. Sekarang kita biar lebih nikmat lagi, duduk nyaman dan berselawat lagi baru ngaji. Enggak lama ngajinya, nanti gantian. Sholli ala Muhammad. Mas, lir-lir. Selawatan sik baru. Enaknya ngaji beginilah Pak Kapolsek, anggota dewan. Ngaji itu jangan kenceng-kenceng, ngaji itu santai, enak. Maka bahkan kalau saya ngaji, Mbak Melodi dulu.
basuh tetet sira kanggo basuh tetet ira tetet ira tetet ira bumi terang bedaing pinggir tontomono jelumatano kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore salatullah ayo ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah bi ahlil badriyah apa guna berbaju batik kalaulah tidak pakai selendang apa guna berwajah cantik kalau belum mau sembahyang kalau belum mau sembahyang salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin ala yasin kucing kurus mandi di papan anak kecil bermain daratan apa guna berwajah tampan kalau belum mau jumatan belum mau sholat jumatan yuk sholatullah kompak ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin jalan-jalan ke Surabaya belilah tiket pergi ke Makkah buat apa menjadi kaya kalau kikir tidak sedekah kalaulah kikir tidak sedekah sholat kompak ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah asam kandis asam kalubur ketika asam riang-riang badan menangis di pintu kubur teringat badan tidak sembahyang teringat badan tidak sembahyang terakhir salatullah salamullah rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sekian lama aku menunggu untuk kompak bukankah engkau telah berjanji untuk jumpa stop nanti maaf Bib modelnya emang kayak begini Bib kalau ngaji kenceng-kenceng nggak jadi ngaji kita Sallallahu Muhammad. Ya Taufik, saya mau sedikit saja menjelaskan tentang keteladanan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad.
Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang sangat kami cintai dan kami sayangi, semua yang saling cinta kasih rindu karena Allah, termasuk 7 golongan nanti yang akan dapatkan perlindungan Allah di hari akhirat. Allahumma amin. Ayo selalu rindu kepada saudara-saudara kita. Ayo selalu kangen duduk bersama, berzikir, bermajelis, berselawat. Insya Allah nanti akan dapat perlindungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa orangnya? Orang yang saling kasih sayang merindukan karena Allah. Ayo rindu Pak Kapolsek, Pak Anggota Dewan. 3 bulan rindu kita duduk bersama semacam ini. Hadirin Bapak Ibu. Sinwanun idza saluha saluhatil ummah wa idza fasada fasadatil ummah wa huma al ulama wal umara. Ada 2 kubu kata Nabi. Kalau 2 kubu itu bagus, umat akan jadi bagus. Kalau 2 kubu ini tidak bagus, umat pun tidak jadi bagus. Wa huma al ulama wal umara. Apa 2 kubu itu? Kubu ulama dan umara. Kalau ulama dan umaranya duduk semacam ini, rakyat akan menjadi tenang dan tentram. Kalau ulama dan umara saling bersikut-sikutan, ulama akan hancur dan berantakan. Ayo Pak, kita selalu duduk bersama ulama dan umara, insya Allah rakyat akan tentram. Seperti Pak Camat katakan tadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin Bapak Ibu, masuk materi. Siap? Siap? Judulnya hari ini meneladani sifat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini boleh saya katakan kita krisis figur. Hari ini boleh saya katakan krisis akhlak. Hari ini saya katakan bahwa kita ada krisis ekonomi. Hari ini krisis kejujuran. Hari ini krisis keteladanan. Maka semoga pengajian singkat ini nanti akan menjadikan kita memiliki arah, memiliki teladan yang patut kita contoh, yang akan menyelamatkan dunia akhirat. Allahumma amin. Sifat baginda yang paling jelas dan mudah kita hafalkan dan yang sudah ditinggalkan. 1. Siddiq. 2. Amanah. 3. Tablik. 4. Fatonah. 4 sifat ini mungkin sudah terlalu lama, 1444 tahun. Mungkin juga karena terlalu jauh jaraknya dari sini, kurang lebih 12 jam. Dari Bengkulu kita naik pesawat menuju ke Jeddah. 11 atau 12 jam. Mungkin terlalu lama dan terlalu jauh, inilah Bapak Ibu, sehingga sampai ke teladan 4 sifat saja sudah kita lupakan. Dengan melupakan 4 sifat ini kita akan krisis. 1. Krisis kejujuran. Ayo jujur. Ayo jujur. Jujur timbangan yuk. Jujur kata-kata yuk. Jujur janji yuk. Jujur pribadi yo, jujur takaran bensin yo, jujur bensin asli yo, jujur solar asli yo. Musim solar naik Pak, banyak orang menyampur solar. Bensin mahal, nyampur bensin. Kolak mahal. Ini sudah main campur-campuran. Sekarang ini sifat kejujuran ini sudah mulai tidak diteladani lagi. Padahal kita diingatkan Nabi, ayo dihilang-hilang, jangan sampai hilang, jangan sampai lewat. Usduk wa in yadurruka fil ajil lakin yang fa'uka fil ajil, wala takdzib wa in yadurruka fil ajil lakin yang fa'uka fil ajil. Nabi berpesan Bapak Ibu, jujurlah engkau, walaupun jujur itu pahit engkau rasakan, tapi manisnya besok. Allahumma wala takdzib, kau jangan dusta, jangan bohong, ojo ngapusi, jangan ngangiluang ya. Ada yang usul nih Kak? Ada. Penya, man kue sesuna cadangong. Paham tak? Baca ya. Jangan bohong kata Nabi. Kebohongan itu manisnya sekarang,
tapi pahitnya besok. Halo? Kece orang awak, ada orang awak ada suka. Ada orang awak. Ada orang Padang. Kece orang awak, Pak. Sarapek-rapek mencimpan bangkai tak cium jua baunya. Benar tak tuh? Benar tak tuh? Kebusukan yang kita simpan sehari tidak terbongkar, 2 hari terbongkar, seminggu tidak berbongkar, setahun tidak berbongkar, 30 tahun akan terbongkar. Kalau selama di dunia tidak terbongkar, pasti di sana terbongkar. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Boleh jadi kita berangkai kata, bertulis kalimat, merangkai kata, merangkai kalimat. Kita gunakan kata untuk bersilat lidah. Boleh orang kita kelabui. Malaikat selalu mencatatnya dan tidak akan pernah absen. Maka ayo kita teladani, ayo jadi orang jujur. Ada orang Jawa Timur? Orang Malang? Masih ingat cerita tentang Sogol? Sogol adalah salah satu tokoh, Bib. Sogol itu tokoh di daerah Malang itu. Orangnya tidak pinter, orangnya tidak alim, tapi minta ampun bibirnya landep tajam. Kenapa? Karena kejujurannya. Ada dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masih ingat dengan kisah Saridin? Saridin itu salah satu muridnya Sunan Kudus. Pinter kagak, alim kagak, piawai kagak, tapi kejujurannya minta ampun. Lidahnya pun kata wong Palembang masin, manjur. Kata bilang jatuh, jatuh. Kata orang dia gila, gila. Kata orang hancur, hancur. Kenapa? Kejujuran. Sekarang ini kita banyak tidak jujur. Maka ayo Bapak Ibu, pesan Nabi ini, usduk wa in yadruka fil ajil. Jujur sepertinya kita hancur. Ini kalau orang pakai nafsu bilang, Pak jujur hancur. Ya sepertinya hancur. Tapi orang jujur hidupnya lebih bebas daripada orang yang tidak jujur. Mau dikasih contoh? Mau kasih contoh? Seorang bapak yang jujur, ada HP enggak? Pinjam. Kalau bapak yang jujur kepada istrinya, 1 kali 24 jam, hatinya, pikirannya bebas, tidak ada rasa terikat dan curiga. Dia letakkan saja 24 jam. Bebas. Kenapa? Karena jujur. Tapi kalau seorang suami sudah tidak jujur, kita akan lihat. Polisi mudah mendeteksinya, Pak. Radar kan mudah. Kalau suka bapak ciri-ciri tidak jujur, bapak ngecas HP dikunci. Lagi pegang HP, SMS, ada istri juga tidak jujur. Orang tidak jujur, hidupnya susah. Kayaknya jujur tuh enak, dia selamat dari bahaya sepertinya. Tapi lihatlah saudara-saudara, kalau orang jujur enak, nggak bertanya, tanya sama Pak Kapolsek. Sudah tahu itu dia maling, dikejar, ketangkep, angkat tangan, letakkan senjata. Kalau jujur, angkat tangan, letakkan senjata, lebih aman Pak urusannya. Betul Pak tuh? Paling-paling ikat sini pakai apa tuh? Apa? Borgol. Selesai. Tanyai sama Pak Kapolsek, kamu mencuri ya? Iya Pak. Kenapa kamu mencuri? 3 hari Pak belum makan istri saya. Kenapa? Habis pasca corona kopi belum kanan, nggak ada usaha Pak. Terpaksa mencuri, anak saya 3 hari belum makan. Begitu ya? Iya. Aman. Karena coba kalau dia nggak jujur, jangan lari, lepaskan senjata, letakkan senjata, angkat tangan, lari. Ngaji sama saya nggak boleh ngantuk Pak Kapolsek. Ngaji kok ngantuk? Ngaji itu harus gagah. Kalau dia nggak jujur suruh berhenti, tambah lari, peluru 4 di sini. Tambah enak apa enggak?
Karena itu Pak, siapa saja orangnya, di mana saja berada, ayo kita niru sifat Nabi, latihan jujur. Dan Nabi itu jujur-jujurnya orang. Masya Allah. Cici, Bu, Ibu, ayo jujur ya Bu ya. Ada orang jual kain di pasar, belum ada pembeli. Ini berapa ekor kain semeter? 3.500 kan asa. Boleh tawar? Boleh. 2.000 ya? Masya Allah, tadi orang nawar 3.000 ndak awak kasih. Padahal cie aja lu nada orang datang. Cie aja lu nada orang datang. Ada uang beli kain, beli baju. Ya yuk ya. Yuk berapa baju Kak? 35.000. Ai mahal liga yuk 30 ya. Ai tadi lah nawar 32 dan jokku. Modal lu depan lum. Padahal hikok belum ada orang datang tu. Bohong enggak? Sekali dibohongi gak ketahuan. Satu kali saya ngisi Pak. Saya ngisi bensin di pom bensin. Mobil saya itu full tank itu 40 liter. Ngapain tank saja jadi besar Pak? Jadi 80 liter. Yang mau bayar siapa ini? 80 liter. Nih supir saya. Kenapa jadi 80 liter? Cuma isi 40 jadi liter apa? Ini pun juga kebohongan. Ayo belajar jujur. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang yang jujur dikumpulkan di akhir bersama para nabi dan siddiqin. Allahumma. Nomor berapa? 2. Ayo meneladani sifat Nabi yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Amanah itu adalah dapat diyakini kebenarannya. Amanah itu orang yang bisa diyakini akan kejujuran. Itu namanya amanah. Ibu, semua kita mendapatkan amanah dari Allah, terutama tangan, kaki, hidung, mata, seluruh anggota organ tubuh ini adalah amanah Allah. Dan semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semuanya saja. Semuanya saja. Mari kita bersama sadar bahwa kita sedang mengemban amanah. Bahasanya mata, telinga, hidung, kaki, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya matamu, pendengarmu, bahkan hatimu aku akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Waduh Pak, waduh Bu. Kalau kita pertanggungjawabannya bikin LPJ apa Pak tuh? Laporan pertanggungan jawab. Itu paling mudah. Ketik, rental, print, selesai. Kita bacakan LPJ kita di hadapan yang bertanggung jawab. Saya, nama, alamat, bekerja selama sekian, selesai. Dihitung, selesai. Dan ingat, ketika kita melaporkan pertanggungjawaban, pasti yang kita laporkan secara naluri pasti, ini pasti tidak pernah akan mengatakan keburukan kita. Betul? Betul? Siapa saja bikin LPJ, gak ada yang berani nulisin kejahatan saya, kecurangan saya, yang saya potong, yang saya sunat. Ada nggak? Yang ditulis mati yang baik-baik. Berarti fitrahnya manusia itu aslinya kepingin baik-baik. Hanya saja iblis di sebelah kanan kiri kita. Nafsu ada dalam diri kita. Suka berpengaruh, kadang-kadang membuat kita itu salah jalan. Oleh karena itu harus selalu kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Bapak Ibu, Ibu Bapak, halo. Kalau tanggung jawab amanah yang dilihat oleh mata, mungkin kiai, polisi, pemerintah dapat menegur kawannya, oh ini salah. Kalau itu yang tanggung jawabnya berupa dengan kaitan tangan, langkah, kaki kita, mungkin kita dapat diperingatkan. Ini yang fatal ini, kalau tanggung jawab berkaitan dengan fuad, hati.
Hati ini nggak semua orang bisa ngelihat Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu. Hanya ulama-ulama tertentu. Ulama mukasyafah. Ahlul ma'rifah. Ini baru bisa menembus hati. Kalau hati kita salah, tauhid kita salah, keyakinan kita salah, ditegur oleh beliau, keyakinan kita keliru salah, benarkan dalam hati kita hanyalah kepada Allah. La ilaha illallah. Nah kalau itu yang hati salah, kami nggak bisa negur Pak. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu, kalau urusannya dengan fisik kita bisa ingatkan kesalahan kita. Mari, harta amanah, pangkat amanah, jabatan amanah, bahkan mata, telinga dan pendengar kita serta hati adalah amanah. Mari kita jaga amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah amanah, pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpitanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Yang ketiga, gak lama-lama nih. Nanti beliau nanti yang lama. Yang ketiga, meneladani sifat Rasul. Yang ketiga apa? Siddiq, amanah, tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Rasul punya sifat menyampaikan. Yang pahit dikatakan pahit, yang manis dikatakan manis. Nabi sampai beri pesan sama kita, kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran itu walaupun pahit dirasakan. Bu, Ibu, Bapak, Bapak guru, Ibu guru, kita orang yang sudah tahu duluan, yang lebih tua duluan, pasti akan mengatakan, kalau orang salah akan kita ingatkan, jangan. Ada orang tua dulu mengatakan, ada anaknya gadis makan di depan pintu. Ojo mangan no ngarepe lawang. Kate wang linggau, wedehe dak uli makan guk depan pintu. Begitu? Begitu? Ada lagi makan gak boleh sambil jalan, betul? Ada boleh lagi, itu perempuan tidak boleh berdiri di depan pintu, nanti jodohnya susah. Iya kan? Ada kata-kata itu. Bapak Ibu, tabligh menyampaikan kata-kata orang tua yang benar, menyampaikan kata-kata pemerintah yang benar, menyampaikan kata-kata orang yang benar, itu pahit. Tapi kita ingat, pahit itu bodrek, pahit itu pil, pahit itu jamu. Biarlah pahit dirasakan, tapi nanti dia akan jadi orang-orang yang sehat walafiat. Allahumma. Bu, Ibu, katakan sejujurnya. Katakan ya Bu. Yang di belakang dengar? Bisa lihat wajah saya? Ya lihat di TV. Katakan kejujuran, katakan kebenaran itu. Bahwa kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan bisa hancur. Hanya kebatilan yang hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa judi adalah haram. Katakan miras adalah haram. Katakan berzina adalah haram. Katakan Tuhan itu satu. Ojo, enggak jadi nanti. Nanti dulu. Katakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jangan dibalik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Coba ini nanti akan terbukti juga. Yang nomor 4, sifat Rasulullah yang perlu kita teladani apa? Fatonah. Apa arti fatonah, Bu? Pak, cerdas. Jadi kita dituntut umat Islam khususnya untuk hidup cerdas. Ayo kalau kita kepingin bangsa Indonesia maju, kalau bangsa Indonesia ini ingin tetap jaya, walaupun sudah 77 tahun merdeka, kayaknya kita perlu menjadi bangsa yang cerdas. Halo? Halo?
Ayo jadi bangsa yang cerdas, oke? Bagaimana bangsa yang cerdas itu? Satu, pendidikan anak kita harus maju. Bukan cuma pendidikan agama, tapi juga umum. Kenapa? Kalau tidak pendidikan kita maju, tahun 2030 nanti, Pak Kapolsek, akan terjadi bonus demografi. Itu penyampaian langsung dari Bapak Ibu Menteri Kemenaker. 2030 akan terjadi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah masa peledakan usia produktif pencari kerja. Itu 2030. Jadi siapa 2030? Itu anak kita yang SMP, SMA, SD sekarang ini. Yang anak kita umur 11, 12 tahun, 15 tahun. Itulah nanti yang akan bersaing di bonus demografi tahun 2030. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2022, kalau 30 berarti kurang 8 tahun lagi. Pantes anak kita yang 15 tahun nanti akan bersaing. Apa Bapak Ibu 2030 nanti? Itu perdagangan bebas lintas negara. Kalau kita tidak terjas, anak kita gawe nemung. Ini Pak, ngaji lewat, sekolah lewat, kerja lewat, ngaris nih wedhus lewat, ngunduh kopi lewat, motong gobis lewat, lewat semua Pak. Sholat lewat, ngaji lewat, ibadah lewat. Anak kita ini bukan tidak penting, perlu. Tapi bonus demografi nanti Bapak Ibu, saya katakan, nyun sewu, di tahun 2030 nanti mungkin S1 gak payu. Sarjana S1 2030 nanti diperkirakan nggak laku. Zaman mereka pengosun kita gak dapat uang yang S1. Benar beda? Sadosun tuh ada 30-40 uang sarjana S1. Lum S2 lah nyusul pula mereka S2 itu. Diperkirakan 2030 nanti S1 nganggur. Sekarang aja yang bawa sertifikat S1 lah banyak tegeliau jamur musim penghujannya lah beda. Hetang lah wisuda S1 pula, mereka wisuda S1 pula. Sedosun ada 340. Nak begawe gele tu Pak DPR. Nak berumah gele, nak beruko gele, nak bersama gele, nak benyak gele. Benar beda? Nak berumah gele, nak berbeju gele. Nah, ayo kita ulama umarok mikirin itu 2030. Ulama umaroknya ayo mikirin secara moral agama anak ini kayak apa 2030. Kenapa? Dia sudah pakai ini gadget semuanya. Kita beli obeng, nggak usah sekarang ke Lubuk Linggau, ke Payang, ke Bengkulu Pak. Cukup dalam rumah saja. Pesan, beli. Bebas ongkir. Bebas pesan obeng di Cina nyampe ke sini Pak. Nah ini yang harus kita persiapkan. Anak kita ke depan harus fatonah, cerdas lahir dan batin. Nah zaman ayeuna teh urang seueur nu cerdas ina wae. Ada orang Sunda enggak? Ada orang Sunda? Zaman ayeuna teh cek urang Sunda teh Pak, seueur teh jalmi bararudak teh cerdas ieu na wae tapi ieu tumpul. Ini ngomong Sunda. Zaman mereka tuh banyak anak-anak kita tuh cerdas otak beati Kak Topaul. Dak cerdas, dak peduli, dak resisten, dak kontak. Ayo 2030 yang tinggal 8 tahun lagi ini sikapi anak kita harus cerdas lahir dan batin. Dalam bahasa kurungnya Pak Yo Taufik, kira-kira anak 2030 siapkan sekarang. Kalau sekolahnya siang, malamnya mondok. Siang sekolah, malam mondok. Siang sekolah, malamnya mondok. Sekolahnya umum, malamnya agama. Kalau negeri kita sudah anaknya siangnya umum, malamnya agama, itulah akan menyongsong 2030 dengan 3 ketentuan saja barangkali harus kita siapkan. 1, 2030 kita akan bersaing lebih baik dengan negara lain. Apa yang bikin lebih Bapak Ibu negara kita?
Komputer sama komputer, laptop sama laptop, HP sama HP, sopir sama sopir, teknologi sama teknologi. Apa yang bikin lebih? Hati. Dia punya akhlakul karimah. Ini akan bikin lebih dengan negara lain. Dua, kita seimbang. Atau kita seimbang dengan negara lain. Komputer, teknologi, pendidikan. Kita seimbang saja. Kita bisa ekspor, dia bisa impor juga ke sini. Nah, seimbang saja. Atau nasib kita yang ketiga. Kalau anak kita tidak cerdas lahirnya, pendidikan kita separuh-paruh, dihabiskan waktu dengan gadget, dihabiskan waktu dengan video game. Halo? Dihabiskan dengan WA, Facebook, Twitter, Instagram, apa lagi? TikTok, dikit-dikit. Maaf, bukan tidak penting HP ini. Tapi ingat, sudah berapa korban HP? Halo? Gara-gara HP sudah banyak berapa rumah tangga yang bercerai, betul? Gara-gara HP Sambu. Ngapa lihat Pak Polisi lo? Lihat sini. Lihat Pak Polisi ngapain? Sambu. Halo? Aku kadang sedih Pak Kapolsek. Ibu-ibu itu loh nongkrong. Lebih baiklah ngurusi cabai, ngurusi gubis, ngurusi bisnis. Yang dibilangin ngobrol situ Sambu, sini Sambu. Emangnya lo pernah ke rumah Pak Sambu? Halo? Ada manfaatnya enggak? Kita ngobrol Pak Sambu bisa kasih solusi apa enggak? Mubadir waktu kita. Jangan suka cerita-cerita yang gitu. Pada musim pasca Pilpres yang disibui Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ngapain kita sibuk ngurusi itu? Bangsa yang cerdas tuh nggak kayak gitu. Urusan kita ada sendiri-sendiri. Urusi anak kita, urusi keluarga kita, urusi suami kita, urusi istri kita. Halo? Menyongsong 2030, ayo. Anak-anakku yang masih muda, jangan sibuk waktu menghabiskan dengan gadget saja. Jangan sibukkan dengan hiburan dan hura-hura saja. Jangan sibukkan dengan nongkrong dan sepeda motor saja. Orang sudah bicara teknologi. Ayo lanjut. Ibu, siapkan 2030 menyongsong meneladani sifat Rasul dengan fatonah, cerdas lahir dan batin. Bapak Ibu, kalau anak sudah bisa ngaji, iman kuat, tauhidnya kuat, jadi anak yang baik-baik, anak yang beriman. Jadilah jabat beriman, jadilah kades beriman, jadilah camat beriman, jadilah pedagang beriman, jadi pengusaha beriman. Kalau sudah mulai di bupati, camatnya tergolong orang-orang beriman, yakinlah negaranya akan dipimpin dengan iman juga. Allahumma. Yang kedua, anak kita harus belajar ilmu umum. Jangan ketinggalan sekolahnya. Karena agama tanpa dunia, dia akan pincang. Dunia tanpa agama akan menjadi buta. Oleh karena itu, penting Bapak Ibu. Kalau umat ini sudah akalnya bagus, cerdas lahir dan batinnya, secara lahir dia cerdas fisiknya, secara batin dia bagus amalannya. Insya Allah negerinya betul tercapai. Baldatun toyibatun warobun ghafur. Kalau anak kita tidak cerdas lahir batin 2030, tinggal nunggu nasib. Atau kita diinjak-injak dan digilas-gilas oleh negara lain. Na'udzubillah min. Sekarang ekonomi kita gimana? Negara kita yang kaya minyak tapi kurang, betul? Untung nggak antri saya tadi Pak, masih cepet dikit saya nggak antri. Kalau antri saya belum sampai sini tadi itu. Negara yang kaya sawit, minyak gorengnya juga mahal, betul? Negara yang kaya dengan sayuran, kadang-kadang kita nggak makan sayur yang bagus. Na'udzubillah min. Ayo, negara kita itu negara surplus beras, tapi ternyata beras kita nggak bagus. Beras kita kuning, beras kita apek, beras kita nggak harum.
Rakyat ini Pak, hanya beberapa orang yang makan beras bagus. Lainnya berasnya kurang bagus. Ayo, yang cerdas lahir batin. Ayo anak-anak muda cerdas lahir batin. Lahirnya dengan ilmu pengetahuan umum, batinnya dengan agama. Singkatnya, nek awan sekolah benine ngaji. Ngajinya boleh di madrasah, di masjid, musola atau pesantren. Dengan begitu insya Allah akan mulia. Hadirin Bapak Ibu. Lantas hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali bencana. Di sana sini gempa bumi, longsor, banjir, kekurangan pangan, busung, lapar dan seterusnya. Ada apa di balik ini ya? Bersama Azam Zama bencana. Apa sih penyebabnya bencana itu? Penyebabnya pasti ada bencana. Bu, ada anak goblok gak naik kelas. Penyebabnya apa? Males belajar. Ada orang miskin. Penyebabnya apa? Males bekerja. Penyebab bencana mungkin dari kesombongan manusia. Bersama sama-sama. Walaupun sudah hebat, jangan kehebatan manusia akan hancur. Walaupun sudah tinggi ilmu, jangan sombong. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Walaupun negeri ini kaya, jangan sombong. Masih ada lebih kaya lagi. Agama laksanakan dengan baik. Karena sudah merasa menundukkan semesta. Jangan sombong, biasa-biasa saja ya. Agama cuma lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan hanya berubah slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman.
Mudah-mudahan barokah manfaat. Penyebab hancur bencana dunia ini karena sombongan. Kedua, agama sudah tidak dilakukan. Itu saja yang saya sampaikan. Teladani sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Insya Allah bangsa akan tercapai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ada semut di ladang, boleh kita bangun berdiri. Ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Jarum bata jangan lempar ke kali, ada salah jangan disimpan di dalam hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.